Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kita bisa melihat dunia, bagaimana cahaya bekerja, dan bagaimana kamera pertama diciptakan? Semua pertanyaan ini dijawab lebih dari 1000 tahun lalu oleh seorang ilmuwan Muslim bernama Ibnu Al-Haytham. Dialah ilmuwan yang menemukan prinsip kerja kamera, mempelajari bagaimana mata manusia bekerja, dan meletakkan dasar bagi ilmu optik modern. Bahkan, ilmuwan besar seperti Isaac Newton dan Johannes Kepler terinspirasi dari karyanya. Tapi tahukah kamu bahwa perjalanannya tidak mudah? Ia harus menghadapi skeptisisme, intrik politik, dan bahkan berpura-pura gila demi menyelamatkan nyawanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita jelajahi perjalanan hidup Ibnu Al-Haytham. Light rays from the moon travel in straight lines through this small hole, just like the opening at the front of the eye. And this is how we see. This room is the proof. I was right. Ibnu Al-Haytham yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Hasan Ibn Al-Hasan Ibn Al-Haytham lahir pada tahun 965 Masehi di Basra, sebuah kota di Irak yang saat itu merupakan bagian dari kekhalifahan Abbasiyah. Basra pada masa itu merupakan pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Kota ini dikenal dengan perpustakaannya yang kaya, serta interaksi antara berbagai filsuf, ilmuwan, dan pedagang dari seluruh dunia Islam, Persia, dan India. Ibnu Al-Haytham tumbuh dalam keluarga Muslim yang menghargai ilmu pengetahuan. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan minat dalam berbagai bidang ilmu, terutama matematika, astronomi, dan filsafat. Ia mendapat pendidikan awal di Basra, yang saat itu menjadi pusat pembelajaran agama dan ilmu rasional. Sebagai bagian dari sistem pendidikan Islam, ia mempelajari Al-Quran dan hukum Islam, bahasa Arab dan sastra, matematika dan geometri, astronomi dan ilmu alam. Sejak muda, ia tertarik dengan cara alam semesta bekerja dan sering mempertanyakan konsep-konsep yang sudah diterima pada masanya. Untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut, Ibnu Al-Haytham pergi ke Baghdad, yang saat itu merupakan pusat keilmuan terbesar di dunia Islam. Baghdad memiliki Baitul Hikmah, House of Wisdom, sebuah lembaga penelitian dan perpustakaan terbesar yang menyimpan manuskrip dari berbagai peradaban, termasuk Yunani, Romawi, Persia, dan India. Di Baghdad, ia memperdalam ilmunya dalam bidang matematika, memahami teori bilangan, aljabar, dan geometri dari ilmuwan seperti Euclid dan Al-Khwarizmi. Astronomi, mempelajari pergerakan bintang dan sistem tata surya berdasarkan teori Ptolemy. Fisika dan optik, mengamati cara cahaya bekerja dan bagaimana mata manusia menangkap cahaya. Filsafat dan logika, membandingkan pemikiran Aristoteles, Al-Farabi, dan ilmuwan Muslim lainnya. Ia dikenal sebagai murid yang tidak hanya menerima teori yang ada, tetapi menguji dan mempertanyakannya dengan pendekatan ilmiah yang lebih ketat. Salah satu hal yang membedakan Ibnu Al-Haytham dari ilmuwan lain adalah pendekatannya terhadap sains. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan harus dibuktikan melalui observasi dan eksperimen, bukan hanya berdasarkan teks kuno atau keyakinan lama. Disinilah ia mulai mengembangkan metode ilmiah modern, yaitu mengajukan pertanyaan dan
hipotesis, melakukan eksperimen, mengamati hasilnya secara objektif, membandingkan dengan teori yang ada, mencatat dan mendokumentasikan temuannya. Pendekatan ini nantinya akan digunakan oleh ilmuwan besar seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton berabad-abad kemudian. Setelah mendapatkan ilmu yang luas di Baghdad, Ibnu Al-Haytham mulai dikenal sebagai salah satu cendekiawan besar pada zamannya. Ia ingin menerapkan ilmunya untuk menyelesaikan berbagai masalah dunia nyata. Salah satunya adalah mengendalikan banjir Sungai Nil di Mesir. Ambisi inilah yang akhirnya membawanya ke Mesir, tempat di mana ia mengalami tantangan besar yang mengubah hidupnya dan memunculkan penemuan ilmiahnya yang paling terkenal. Setelah dikenal sebagai ilmuwan besar, Ibnu Al-Haytham mendapat tawaran dari Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, penguasa dinasti Fatimiyah di Mesir. Sang Khalifah mendengar bahwa Ibnu Al-Haytham memiliki ide besar untuk mengendalikan banjir Sungai Nil dengan membangun bendungan besar. Mesir sangat bergantung pada Sungai Nil sebagai sumber kehidupan. Namun, setiap tahun, banjir yang tidak terkendali dapat menyebabkan kehancuran bagi pertanian dan pemukiman. Oleh karena itu, Al-Hakim sangat tertarik dengan gagasan Ibnu Al-Haytham untuk mengontrol aliran air agar lebih stabil dan bermanfaat. Ibnu Al-Haytham menerima tantangan ini dan melakukan perjalanan ke Mesir, penuh dengan harapan bahwa ia dapat membuat proyek ini berhasil dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat. Sesampainya di Mesir, Ibnu Al-Haytham mulai melakukan penelitian menyeluruh terhadap Sungai Nil. Ia mempelajari struktur sungai, aliran air, kedalaman, dan karakteristik tanah. Teknik pembangunan bendungan mengacu pada metode yang digunakan di Persia dan Romawi kuno. Namun, setelah beberapa bulan penelitian, ia menyadari sebuah kenyataan pahit. Teknologi yang tersedia saat itu belum cukup maju untuk membangun bendungan yang kuat dan efektif. Struktur bendungan yang diperlukan akan membutuhkan material dan teknik konstruksi yang belum ada. Aliran Sungai Nil sangat kuat dan sulit untuk dikendalikan tanpa risiko runtuhnya bangunan. Biaya dan tenaga kerja yang dibutuhkan terlalu besar untuk bisa direalisasikan dengan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, proyek ini tidak mungkin diselesaikan pada zamannya. I can't do it. Ketika Ibnu Al-Haytham menyampaikan temuannya kepada Khalifah Al-Hakim, sang penguasa sangat marah dan kecewa. Al-Hakim terkenal sebagai penguasa keras dan tak kenal ampun. Ia dikenal memiliki sifat tidak stabil, sering membuat keputusan yang berubah-ubah, bahkan menghukum orang yang tidak bisa memenuhi perintahnya. Banyak ilmuwan dan pejabat yang dieksekusi atau dipenjara karena gagal memenuhi keinginan sang khalifah. Menyadari bahaya yang mengancamnya, Ibnu Al-Haytham tahu bahwa hidupnya berada dalam bahaya besar. Menyadari bahwa menentang khalifah langsung hanya akan membawa kematian, Ibnu Al-Haytham memutuskan untuk melakukan sesuatu yang cerdik. Ia berpura-pura gila.
Di dunia Islam pada masa itu, orang yang dianggap gila tidak dihukum mati atau disiksa, karena dalam hukum Islam, seseorang yang kehilangan akal tidak bertanggung jawab atas tindakannya. Untuk meyakinkan semua orang, Ibnu Al-Haytham mulai bertindak aneh, berbicara tidak jelas, dan berperilaku seperti orang kehilangan kewarasan. Khalifah Al-Hakim menganggapnya tidak berguna lagi dan memerintahkan agar ia ditahan di rumahnya sendiri di Kairo, bukan dieksekusi. Meskipun dalam tahanan di rumahnya sendiri, Ibnu Al-Haytham tidak menyia-nyiakan waktunya. Justru di masa ini ia menulis dan melakukan penelitian yang akan mengubah dunia. Ia mulai bereksperimen dengan cahaya dan optik, mempelajari bagaimana cahaya bergerak dan bagaimana manusia melihat objek. Menggunakan sebuah ruangan gelap dengan lubang kecil yang disebut kamera obskura, ia membuktikan bahwa cahaya masuk ke mata, bukan dipancarkan dari mata, seperti yang dikatakan ilmuwan Yunani sebelumnya. Ia menyusun seluruh penemuannya dalam buku terkenalnya, Kitab Al-Manazir, buku optik yang menjadi dasar bagi ilmu optik modern. Selama bertahun-tahun di pengasingan, ia melakukan eksperimen-eksperimen yang nantinya akan menginspirasi ilmuwan seperti Galileo Galilei, Kepler, dan Newton dalam memahami cahaya dan lensa. Pada tahun 1021, Khalifah Al-Hakim meninggal secara misterius. Dengan wafatnya penguasa yang menahannya, Ibnu Al-Haytham akhirnya bebas dan dapat kembali ke dunia luar. Namun, alih-alih mencari kekuasaan atau balas dendam, ia memilih untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Ia kembali ke Baghdad dan menulis lebih dari 200 buku tentang matematika, astronomi, fisika, dan optik. Ia meninggal sekitar tahun 1040, tetapi warisannya tetap hidup dan menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan modern. Sebelum Ibnu Al-Haytham, pemahaman tentang cahaya dan penglihatan masih sangat terbatas dan penuh kesalahan. Teori cahaya dari Yunani kuno, Pythagoras, mengira bahwa cahaya adalah sinar yang dipancarkan dari mata manusia ke objek. Plato berpikir bahwa penglihatan terjadi karena cahaya keluar dari mata dan menyentuh benda. Aristoteles menganggap cahaya sebagai sesuatu yang muncul secara spontan tanpa memiliki pergerakan tertentu. Ptolemy mencoba menjelaskan pembiasan cahaya, tetapi masih belum memiliki metode eksperimen yang jelas. Ia juga percaya bahwa penglihatan adalah kombinasi antara cahaya yang keluar dari mata dan cahaya dari benda itu sendiri. Semua teori ini tidak didasarkan pada eksperimen, tetapi hanya berdasarkan logika dan filsafat. Tidak ada bukti ilmiah yang kuat. Ibnu Al-Haytham mengubah paradigma ilmu optik, menolak teori Yunani kuno, dan memperkenalkan pendekatan ilmiah yang berbasis eksperimen. Ia membuktikan bahwa penglihatan terjadi karena cahaya dari benda masuk ke mata, bukan sebaliknya. Ia menggunakan metode ilmiah yang kemudian menjadi dasar bagi ilmuwan modern. Karya terbesarnya adalah Kitab Al-Manazir, The Book of Optics, yang ia tulis selama masa pengasingannya di Mesir. Buku ini terdiri dari 7 jilid dan membahas secara mendalam tentang bagaimana cahaya bergerak, cara cahaya dipantulkan dan dibiaskan, bagaimana mata manusia melihat benda, prinsip dasar lensa, dan kamera obskura. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan menjadi dasar ilmu optik bagi ilmuwan Eropa selama berabad-abad. Ibnu Al-Haytham membuktikan bahwa cahaya selalu bergerak dalam garis lurus. Ia melakukan eksperimen
dengan menempatkan benda di depan sumber cahaya dan mengamati bayangan yang terbentuk. Teori ini digunakan dalam perkembangan ilmu optik modern dan pembuatan alat seperti teleskop dan mikroskop. Kamera obskura, cikal bakal kamera modern. Ibnu Al-Haytham menemukan prinsip kamera obskura, yaitu ruangan gelap dengan lubang kecil di salah satu sisinya. Ia melihat bahwa cahaya yang masuk melalui lubang kecil akan membentuk bayangan terbalik di dinding seberangnya. Ini adalah prinsip dasar kamera modern. Temuannya menjadi inspirasi dalam pengembangan kamera oleh ilmuwan seperti Johannes Kepler dan Joseph Nicephore Niepce. Penglihatan terjadi karena cahaya masuk ke mata. Berbeda dengan teori Yunani, Ibnu Al-Haytham membuktikan bahwa mata tidak memancarkan cahaya, tetapi justru menangkap cahaya yang datang dari benda. Ia melakukan eksperimen dengan lensa dan cermin untuk memahami bagaimana mata menerima cahaya. Ini menjadi fondasi bagi oftalmologi, ilmu tentang mata, dan membantu pemahaman lebih lanjut tentang cara kerja mata manusia. Ia meneliti bagaimana cahaya berubah arah ketika melewati medium yang berbeda, seperti air dan kaca. Ia merancang eksperimen untuk mengamati sudut pembiasan dan bagaimana lensa dapat memperbesar objek. Penemuan ini menjadi dasar bagi pengembangan kacamata, teleskop, dan mikroskop yang digunakan hingga saat ini. Ibnu Al-Haytham juga menyadari bahwa mata manusia bisa tertipu oleh ilusi optik. Ia meneliti bagaimana cahaya, bayangan, dan refleksi dapat mempengaruhi cara kita melihat objek. Ini menjadi cikal bakal dalam studi tentang persepsi visual dan psikologi optik. Setelah kitab Al-Manazir diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, pengaruh Ibnu Al-Haytham meluas ke seluruh Eropa. Beberapa ilmuwan yang terinspirasi oleh karyanya meliputi Roger Bacon, mengembangkan teori optik berdasarkan eksperimen Ibnu Al-Haytham; Johannes Kepler, menggunakan konsep pembiasan cahaya untuk memahami bagaimana lensa bekerja dalam teleskop; Galileo Galilei, meningkatkan desain teleskop menggunakan prinsip optik yang telah ditemukan oleh Ibnu Al-Haytham; Isaac Newton, mengembangkan teori cahaya dan warna berdasarkan penelitian optik sebelumnya. Tanpa Ibnu Al-Haytham, ilmu optik modern tidak akan berkembang seperti sekarang. Ibnu Al-Haytham bukan hanya seorang ilmuwan Muslim, tetapi juga seorang pionir dalam ilmu optik, metode ilmiah, dan berbagai cabang sains lainnya. Warisannya tetap hidup dan memengaruhi dunia modern, dari teknologi optik hingga prinsip-prinsip eksperimen yang masih digunakan saat ini. Ia mengembangkan model pergerakan planet yang lebih akurat dibandingkan teori Ptolemei, melakukan perhitungan elevasi atmosfer yang menjadi dasar bagi studi tentang pembiasan cahaya di atmosfer bumi. Karyanya tentang ilmu bayangan dan gerhana membantu memahami pergerakan benda langit. Pemikirannya digunakan oleh ilmuwan seperti Johannes Kepler dan Kopernikus dalam teori heliosentris, matahari sebagai pusat tata surya. Kontribusi dalam matematika. Ia merancang metode untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan kubik, mengembangkan teori geometri yang membantu dalam desain optik dan teknik konstruksi. Teknologi yang masih menggunakan prinsip Ibnu Al-Haytham. Kamera modern berasal dari konsep kamera obskura, teleskop, dan mikroskop, berdasarkan studinya tentang lensa dan pembiasan cahaya. Laser dan fiber optik.
Teorinya tentang cahaya membantu dalam teknologi komunikasi modern. Teknologi pencitraan medis, MRI, X-ray, dan CT scan berdasarkan prinsip-prinsip optiknya. UNESCO menetapkan 2015 sebagai Tahun Cahaya untuk menghormati kontribusi Ibnu Al-Haytham dalam ilmu optik. Namanya diabadikan di kawah bulan Al-Hazen sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam astronomi. Tanpa Ibnu Al-Haytham, kita mungkin tidak akan memiliki pemahaman tentang cahaya, penglihatan, dan optik seperti sekarang. Ia adalah contoh bagaimana sains berkembang melalui observasi, eksperimen, dan keberanian untuk mempertanyakan teori lama. Apa pendapat kalian tentang kisah Ibnu Al-Haytham? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita ilmuwan hebat lainnya.